Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saya akan membacakan renungan pada pagi hari ini tertulis pada PDP 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal apakah yang dapat saudara tanggung dalam kehidupan ini? Tentu kekuatan kita berasal dari Allah. Tetapi yang menjadi sorotan adalah perihal apa yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini. Tentu ketika ia melayani, ada hal yang baik yang ia terima dari jemaat Filipi. Ketika ia menerima pemberian orang-orang Filipi dari Epaphroditus, ini menjadi buah yang manis ketika jemaat Filipi memberikan persembahan mereka, memberikan keuangan kepada Paulus perihal tentang mensukseskan misi dalam pemberitaan firman. Ini adalah buah yang manis. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti satu hal, bahwa kita harus terlatih di dalam mencukupkan diri. Ketika tidak punya uang, ketika berkelimpahan, kita harus belajar untuk melatih diri. Sebab ketika kita melatih dirilah kita semakin menyatakan bahwa keagungan Allah itu tidak boleh dibatasi dengan hal-hal tersebut. Sehingga Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah bagian dari pendisiplinan diri. Jika kita tidak belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, bagaimana mungkin kita akan mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Tetapi titik berangkatnya adalah uang memiliki nominal dan punya batasannya. Sehingga semakin besar yang dimiliki tentu akan memberikan suatu bentuk barang yang lebih besar. Tetapi jika orang memiliki banyak uang tetapi tidak memiliki prinsip dalam mencukupkan diri, maka hal apa yang ia akan bisa cukupkan? Tentu tidak ada. Sebab uang datang dan berlalu. Tetapi orang yang mencukupkan diri, meskipun ia memiliki sedikit, ia merasa berkelimpahan. Dan Paulus melakukan hal itu, baik dikala ia lapar, baik dikala ia kenyang, baik dikala ia memiliki keuangan yang banyak ataupun dalam keuangan yang sedang merosot, ia tetap orang yang sama kepribadiannya, bukan menjadi orang yang berubah. Ada orang ketika ia belum makan, ia berkata kepada istrinya, "Istri, kita makan apa hari ini?" Istrinya menjawab, "Ada saya masak ubi di dapur." Yang kedua, setelah mereka sudah mulai memiliki uang, makan di mana kita? Nah, setelah mereka sudah menjadi orang kaya, kita makan siapa ya hari ini? Artinya ada perubahan, dan itu menjadi kesombongan. Ada ucapan dari orang Batak yang mengatakan seperti ini, "Unang uju tiki maleho martutukian, jala uju dung butong panihal nihalo." Artinya ketika kita sedang lapar, kita menjadi seperti orang yang sangat memalas. Tetapi ketika kita sudah menjadi kenyang, kita menjadi orang yang berlagak. Dan disitulah kepribadian kita sedang dinilai. Belajarlah saudaraku, di masa-masa orang-orang saat ini telah berada pada tingkat kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Mengapa semakin banyak orang yang semakin stres pada saat ini? Karena lebih tinggi keinginan hidupnya daripada pemasukannya. Jika lebih besar pasak daripada tiang, akankah ada hal yang dapat kita tanggung dalam setiap itu? Tentu tidak. Apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi saudara, sehingga itu akan menjadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara.
dalam perkara yang saudara harus lalui. Tetaplah mengucap syukur dan jangan lupa berdoa hari ini, sebab Tuhan berkenan kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa permohonan serta ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, karena Engkaulah yang memberikan hal itu kepada kami. Ajarlah kami untuk dapat mencukupkan diri kami, baik ketika kami memiliki sedikit maupun berkelimpahan. Kami tetap berada di dalam keberadaan kami yang terus bersyukur di dalam Engkau. Terimalah Tuhan pujian kami ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.